Di sisi lain, plak! Ki Barjo menampar kasar. Ia bertekad untuk tidak akan pernah membiarkan siapapun mati di tangan Mas Arthur untuk sekian kalinya. Pernyataan Mas Arthur ingin menghabisi nyawa Dama membuat Ki Barjo marah besar. Urat leher Ki Barjo menongol jelas. Meski usia Ki Barjo tidak lagi muda, sorot matanya mampu membuat Mas Arthur kembali memundurkan langkah. Jika Mas Arthur berani melakukan sesuatu, Ki Barjo tidak akan tinggal diam. Keterlaluan, bentak Ki Barjo sembari menarik kerah baju Mas Arthur. Yulia terus menghela nafas. Seketika ia ingat mengenai perkataan mayat dalam sumur mengenai sesuatu yang ada di bawah tempat tidur. Yulia segera berlari meninggalkan sumur. Pikirannya seketika hanya tertuju pada tempat itu. Keadaan kamar tampak lebih rapi dari biasanya. Yulia bergegas mengangkat kasur. Ia berusaha menemukan sesuatu yang mayat itu maksud. Namun Yulia memerlukan waktu cukup lama untuk menemukannya. Bodoh, mereka benar. Di bawah tempat tidur bukan kasur, gumam Yulia sembari mengusap wajah kasar. Perlahan Yulia membungkukkan tubuh, mencari sesuatu di bawah tempat tidur. Yulia membutuhkan cahaya lebih, karena pandangannya tidak dapat menemukan apapun. Semua gelap dan kotor. Yulia sadar, sejak ia menempati rumah ini, Yulia tidak pernah membersihkan bawah tempat tidur. Andai aku lebih memperhatikan sekitar, mungkin sesuatu yang mayat itu maksud sudah kutemukan sejak jauh-jauh hari. Yulia kembali bergumam dalam hati. Dengan sekatan, Yulia mencari lampu senter. Ia berlari ke sana kemari, mencari lampu itu. Entah mengapa, rasa cemas semakin menghampiri Yulia. Perempuan itu seketika membuka salah satu laci yang berada di dekat jendela kamar. Dapat. Yulia segera menyalakan lampu senter itu. Ia mengarahkan langsung ke bawah tempat tidur. Pandangan Yulia terkunci pada selembar kertas lusuh. Rasa penasarannya seketika pecah. Dengan susah payah, Yulia segera mengambil kertas itu. Apa ini? Gumam Yulia sembari membolak-balikan kertas itu. Kertas itu dipenuhi dengan debu. Yulia membersihkannya dengan perlahan, sampai akhirnya ia menyadari bahwa kertas itu memiliki bagian lain di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Yulia segera membuka kertas itu. Di dalamnya terdapat tulisan, "Kamu akan mati." Yulia ingat betul pertemuan awalnya dengan mayat dalam sumur itu. Tulisannya pun sama persis. Tapi apa maksud dari semua ini? Di belakang kertas itu terdapat sebuah kalimat yang mampu membuat Yulia mengernyitkan dahi heran. Maka suatu hari nanti kau akan menghabisi nyawa anak-anak yang kau sayangi. Dengan begitu, kau berhasil membuat wajahmu memiliki pesona yang berbeda, kecuali jika kau sudah mengenakan cincin itu. Namun, untuk saat ini kau hanya perlu memberiku mayat-mayat manusia. Balasan yang setimpal akan kau dapatkan. Yulia berusaha mengatur nafas. Ia kembali bergumam. Jadi Mas Arthur benar-benar dalang dari semua ini? Jemarinya kembali membolak-balikan kertas, sampai ia menemukan satu kalimat lagi di dalamnya. Bahkan kalimat ini mampu membuat tubuh Yulia bergetar hebat. Jika suatu saat kertas ini sampai di tangan perempuan berhati malaikat, kau harus bersiap untuk menyudahi semua, kecuali jika kau ingin membuatnya menderita dan tetap dengan pendirianmu. Perempuan itu akan memasangkan cincin di jari tengahmu nanti. Dengan begitu, kekuasaanmu akan lenyap dalam sekejap. Yulia tersenyum miring. Cincin ini. Meski lampu senter masih menyala, Yulia tidak peduli. Ia kembali berlari menuju sumur, berharap cemas jika kedatangannya tidaklah terlambat. Tunggu. Seketika Yulia menghentikan langkah. Ia mengalihkan pandangan ke asal suara. Ternyata ada salah satu mayat yang tengah duduk di atas lemari ruang tamu. Mayat itu melontarkan senyum. Senyum itu mampu membuat Yulia masuk ke dalam dunianya. Yulia dapat merasakan aura yang berbeda. Kamu? Genap 1 bulan pernikahan saya dengan Arthur. Dia menjadikan saya tumbal pesugihannya. Mimpi-mimpi itu seketika punah. Ujarnya mulai bercerita tanpa Yulia minta.
Bulu lengan Yulia berdiri begitu saja saat ia melihat mayat itu mengeluarkan darah dari mata. Mayat itu menangis darah. Terima kasih untuk segala usahamu. Saya dan semua korban dari kelicikan Arthur sangat menginginkan hari ini terjadi. Mayat itu loncat dari atas lemari, kemudian berjalan mendekati Yulia. Ia membelai lembut rambut panjang Yulia. Sentuhan tangannya membuat Yulia merasa takut. Ia mengeluarkan keringat sangat banyak. Mayat itu berputar mengelilingi Yulia. Dalam posisi seperti itu, sang mayat berubah wujud. Ia mengeluarkan taring yang tampak sangat tajam. Wajahnya pucat pasi, memperlihatkan raut penuh dengki. Kuku-kuku mayat itu pun seketika menjadi tajam. Saat itu yang ada di dalam benak Yulia hanya satu. Ia akan habis dalam waktu sekejap. Namun pikiran itu ternyata salah. Jangan takut. Sebenarnya saya tidak mau memiliki wajah semenyeramkan ini. Fokuslah membuat cincin yang Ki Barjo beri sampai ke jemari tangan Arthur, Yulia. Yulia mengembuskan nafas lega. Saya akan memperhatikanmu dari jauh. Cepat lakukan sebelum semuanya terlambat. Baik, saya pergi sekarang, balas Yulia sembari melontarkan senyum tulus. Yulia segera melanjutkan langkah kakinya menuju sumur dengan cepat. Saat Yulia membuka pintu belakang, Ki Barjo melontarkan senyum. Ia memberikan kode untuk Yulia, seolah mengerti apa yang Ki Barjo maksud. Yulia mengangguk. Ia berjalan mendekat. Langkah kaki Yulia mampu membuat Mas Arthur menggelengkan kepala, penuh ketakutan. Aku sudah mengetahui semua, Mas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Wajah Mas Arthur semakin menegang. Begitu pula dengan Nida. Mereka saling menatap satu sama lain. Sementara Yulia semakin berjalan mendekat. Yulia terus melontarkan senyum penuh arti. Di depan seluruh mayat dalam sumur ini, aku akan mengatakan sesuatu yang sangat ingin mereka dengar dari jauh-jauh hari. Tentang kepalsuan, masa lalu, juga kejahatan yang tiada habis. Yang tiada habis. Di depan mereka, malam ini aku menyatakan bahwa Mas Arthur lah manusia paling jahat. Mas Arthur si pembunuh mayat dalam sumur. Yulia segera meraih jemari Mas Arthur, kemudian memasangkan cincin itu tepat di jari tengahnya. Mas Arthur tidak memberikan penolakan akibat pergerakan Yulia yang sangat mendadak. 1 detik setelah memasangkan cincin, Yulia segera memundurkan langkah. Dilihatnya sebuah cahaya terpancar tepat dari cincin itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi, seru Mas Arthur ketika perlahan cahaya itu mengelilingi tubuhnya dan juga Nida. Tidak! Mas Arthur dan Nida berteriak bersamaan ketika perlahan punggung tangannya mulai dipenuhi dengan keriput. Kita tidak dapat menolak takdir dari Yang Maha Kuasa, Arthur, seru Ki Barjo. Saat itu udara terasa lebih panas. Pandangan Yulia terus memperhatikan lelaki yang selama ini sudah menemani hidupnya, serta perempuan yang selama ini selalu ikut campur dengan rumah tangganya. Mereka meraung ketakutan, tidak henti-hentinya berteriak histeris. Ya Tuhan, lirih Yulia ketika keriput itu semakin menjalar ke seluruh bagian tubuh Mas Arthur dan Nida. Ki Barjo tersenyum. Ia sangat merasa bahagia. Bahkan mayat-mayat itu pun tidak kalah merasa bahagia. Mereka meletakkan kapak besar dan palu, merasa puas atas apa yang Mas Arthur alami. Setelah keriput itu menjalar tepat ke wajah Mas Arthur dan Nida, mereka berteriak sembari meraba seluruhnya. Tidak, kembalikan wajahku. Bersamaan dengan hilangnya cahaya dari cincin itu, Mas Arthur dan Nida benar-benar berubah wujud. Mereka tampak sangat tua dan bertubuh kurus. Tak terasa Yulia meneteskan air mata begitu saja. Selama ini ia menjalani hubungan rumah tangga dengan seorang penipu dan psikopat. Aku lebih menyukai wujudmu saat ini, Mas, Yulia berkata sembari menghela nafas. Jangan mengada-ada. Apa kau sudah puas melihat wujud asliku? Pengkhianat sepertimu. Hentikan ucapanmu, atau kau mau menanggung segala resikonya, Arthur? Kalian juga akan menanggung segala resikonya. Aku tetap memilih untuk membuat kau sengsara, Yulia. Mas Arthur menunjuk wajah Yulia dengan penuh kebencian. Kalian belum menang sepenuhnya, ujar Nida melanjutkan perkataan Mas Arthur.
kami tidak pernah menganggap semua ini pertarungan, Nida. Jadi menang atau kalah, itu bukan tujuan utama, Yulia berkata tegas. Nida memalingkan pandangan. Tiba-tiba Mas Arthur berlari meninggalkan sumur dengan cepat. Apa yang akan lelaki tua itu lakukan setelah mengetahui wujud aslinya? Apa ia ingin mengambil cermin? Atau, Dama, anakku! Mas Arthur menyeret paksa tubuh Dama dari tempat tidurnya. Seorang ayah yang tidak memiliki hati nurani itu sama sekali tidak merasakan iba. Si kecil yang tengah tertidur pulas seketika terkejut dan berusaha meronta, meski ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakek ini siapa? Dirinya yang sembari mengejapkan mata. Tubuh kecil Dama diseret secara kasar hingga lorong dapur. Yulia tampak sangat lemah saat melihat Dama diperlakukan buruk. Ia berusaha mengambil Dama dari tangan lelaki yang sudah berubah wujud menjadi tua itu. Bahkan putranya sendiri pun tidak dapat mengenali wajah asli ayahnya. Mas, lepasin Dama, Mas, seru Yulia sembari merentangkan tangan, berusaha menghalangi Mas Arthur. Ini akibatnya, kamu terlalu ikut campur urusanku. Mas Arthur mendorong Yulia dengan kasar. Mas Arthur kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini, Dama mulai berani berteriak, terutama saat ia melihat bundanya didorong begitu saja. Dama juga berusaha melepaskan diri. Ia menggeliatkan tubuh. Namun apa daya, kekuatan Yulia saja tidak mampu menyaingi Mas Arthur, apalagi seorang bocah. Lepasin Dama, lepasin, seru Dama. Dari pintu belakang, Ki Barjo menatap Arthur sembari menggelengkan kepala. Ia tidak habis pikir jika temannya itu tetap bersikeras melakukan tindakan bodoh yang akan merugikan dirinya. Ki Barjo melipat dada. Ia mengangkat wajah, membuat rahangnya tampak jelas. Dengan posisi demikian, wajah keriput Mas Arthur mulai menegang. Namun keangkuhan yang melekat pada dirinya tidak pernah berubah. Mas Arthur mengeratkan genggaman tangannya pada Dama, membuat bocah itu meringis kesakitan. Teriakan Dama semakin histeris, merasakan nyeri di sekitar pergelangan tangan. Kau ingat berapa mayat yang sudah mati di tangan mulusmu? Pertanyaan Ki Barjo mampu membuat pikiran Mas Arthur melayang jauh. Semenjak kejiwaannya terganggu, Mas Arthur sangat sulit mendengarkan orang lain. Ia menjadi pribadi yang keras dan bahkan lebih dari itu. Mas Arthur sudah membunuh puluhan mayat dengan sangat keji. Ia sama sekali tidak memikirkan kehidupan orang lain. Hanya karena kesenangannya, Mas Arthur menjadi manusia berhati iblis. Nida, simpan jari-jari ini. Aku mau buat sup daging manusia lagi besok. Mas Arthur menggelengkan kepala ketika mengingat suatu percakapan antara dirinya dengan Nida. Baik Mas, jangan lupa juga, kita harus minum darah-darah ini untuk merawat kecantikan wajah dan tubuh, balas Nida sembari memberikan sebuah teko yang berisikan darah manusia. Seiring berjalannya waktu, Mas Arthur mulai menggunakan beberapa peralatan mengerikan untuk membantunya menghabisi nyawa perempuan muda. Ia melirik suatu ruangan yang terletak berhadapan dengan dapur. Ruangan itu selalu tertutup rapat. Entah apa yang merasukinya. Tiba-tiba Mas Arthur melepaskan genggaman tangannya pada Dama. Mas Arthur menatap kosong ruangan itu. Tanpa menunggu lama, Yulia segera meraih tubuh kecil Dama. Ia memeluk buah hatinya dengan sangat erat. Yulia berusaha membuat ketakutan Dama mereda. Pelukannya diharapkan dapat memberikan rasa aman pada Dama, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Sementara itu, Mas Arthur tetap menatap kosong ruangan itu. Sampai akhirnya, perlahan tapi pasti, Mas Arthur membuka pintu itu dengan sekali sentuhan. Setelah pintu terbuka, ia melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan. Ki, ujar Yulia menatap Ki Barjo. Tatapan itu seolah dipenuhi dengan tanya. Perhatikan saja Yulia, tegas Ki Barjo. Tapi Ki, apa yang akan Mas Arthur lakukan? Tidak ada, selain mengakhiri segalanya. Ki Barjo tersenyum tipis. Pandangannya terus memperhatikan setiap langkah Mas Arthur. Mas! Seru Nida mengikuti langkah Mas Arthur. Wajah Nida sangat keriput dan kurus. Tampak jauh berbeda dengan wujudnya yang lalu. Rambutnya yang hitam legam, juga penuh pesona itu, tergantikan dengan rambut putih
tidak terawat. Kantung mata Nida juga terlihat besar dan menghitam. Rupanya sangat berbeda. Tidak ada aura mempesona yang terpancar. Nida seperti perempuan lanjut usia yang tinggal menunggu kematian. "Nida, lihat itu," ujar Mas Arthur pelan. Ia menunjukkan lorong gelap yang menjadi jalan. Lorong itu berada di bawah anak tangga. Tepatnya ada sebuah ruangan yang lebih luas di bawah tanah. "Aku sudah hafal setiap sudut ruangan ini, Mas. Ayolah, apa yang terjadi?" tanya Nida sembari mengangkat bahu. "Tidak ada, Nida. Tapi, apa kau pernah memikirkan sesuatu yang selama ini kupikirkan?" "Apa?" "Apa kamu pernah beranggapan kalau aku ini manusia berarti iblis?" Nida menggeleng cepat. "Tentu saja tidak, Mas. Apa yang kita lakukan pun untuk kebaikan." "Bukankah semua itu tindak kejahatan?" ujar Ki Barjo menimpali pembicaraan mereka. Ki Barjo sengaja mengajak Yulia dan Dama masuk ke dalam ruangan itu. Namun entah mengapa, di setiap langkah Yulia, ia terus mengingat kejadian yang dulu pernah ia hadapi. Yulia merasa bahwa dirinya pernah masuk ke dalam ruangan ini. "Aku sangat yakin, aku pernah datang dan masuk ke dalam ruangan ini. Tapi kapan?" batin Yulia bertanya. "Diam, Barjo. Dan kau, tidak bisakah untuk berhenti mengikuti campur urusanku? Hah?" seru Mas Arthur sembari menunjuk wajah Yulia. Yulia menghela nafas kasar. Jemarinya tidak luput memeluk tubuh kecil Dama. Bocah kecil itu tampak kebingungan. Namun ia dipaksa untuk bungkam saat itu. "Lihat aku, Arthur. Sampai kapan kau mau menghabisi nyawa perempuan muda yang ada di dunia ini? Lambat laun bagaimanapun, kau akan tetap mendapat balasan." Ki Barjo mengakali sesuatu. Ia harus berusaha membuat Mas Arthur meninggalkan segala tindak kejahatannya. Dengan tatapan yang Ki Barjo berikan, ia menggunakan kekuasaannya. Dengan begitu setidaknya ia dapat membuat Mas Arthur berpikir bahwa tindakannya itu salah. "Kamu lihat Yulia dan Dama. Bukankah kau sangat mencintai mereka, Arthur? Jangan karena ego kau dapat kehilangan semuanya." Ki Barjo menunjuk Yulia, membuat sang pemilik nama turut menatap Mas Arthur. "Untuk apa aku masih mencintai perempuan kurang ajar seperti dia?" "Hatimu sudah mati, Arthur. Tidakkah kau melihat kasih sayang yang berbeda? Bagaimana mungkin kau tidak dapat merasakan segalanya?" Mas Arthur menghela nafas. Ia melirik Yulia sekejap. Setelah itu pandangannya kembali menuju lorong itu. Ia tidak lagi peduli jika Ki Barjo dan Yulia harus turut mengikutinya. Yulia harus menghadapi kejadian yang mungkin akan berlalu buruk padanya. Sementara itu, bulir bening di pelupuk mata Dama sudah tidak dapat lagi tertampung. Akhirnya, tangis bocah itu pecah. Ia merengek ketakutan. Sampai Ki Barjo mengelus perlahan pucuk kepala Dama, membuat bocah itu tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat singkat. "Dama," seru Yulia merasa cemas. "Dama berada di dalam peganganku. Jangan khawatir. Setelah bangun nanti dia tidak akan mengingat segala kejadian malam ini." "Terima kasih, Ki." Yulia mengeratkan pelukannya sesekali ia membenarkan posisi agar Dama tetap aman dalam pelukan. Ketika mereka berjalan di dalam lorong itu, pikiran Yulia semakin terganggu. Iya, pembunuh itu ternyata benar-benar Mas Arthur. Yulia mulai ingat suatu kejadian yang pernah dialaminya bersama dengan Nyai Li dulu. Yulia mulai menatap satu persatu jemari Mas Arthur yang sudah dipenuhi banyak kerutan kasar. Ternyata benar. Salah satu di antara jari itu memiliki cabang. Sulit dipercaya. Saat itu Yulia merasa bahwa dirinya sangatlah bodoh. Bagaimana mungkin aku lambat menyadari semua ini? Setelah lorong itu terlewati, Mas Arthur menghentikan langkah tepat di depan alat pemenggal manusia yang sangat mengerikan. Alat itu terbuat dari kayu, tampak sederhana. Setiap sisi alat dipenuhi dengan mata pisau tajam. Yulia tidak menyangka jika dirinya akan melihat dengan mata dan kepalanya sendiri jika ada alat yang dapat menghabisi nyawa manusia dengan sangat keji. Di bawah alat tersebut terdapat sebuah tempat berukuran sedang. Bentuknya sama seperti mangkuk. Tempat tersebut biasa digunakan untuk mengumpulkan darah manusia yang bercecer. Apa di antara kalian berdua ingin merasakan bagaimana sensasi berada dalam alat ini?
Tanya Mas Arthur sembari memberikan tatapan mengerikan. Jangan mengada-ada. Bukan Yulia yang menjawab perkataan Mas Arthur, melainkan Ki Barjo. Di antara semua alat pemenggal manusia yang kurakit di zaman dahulu, aku sangat menyukai alat ini. Kau tahu kenapa? Mas Arthur tidak menimpali perkataan Ki Barjo. Ia justru melontarkan pertanyaan pada Nida. Kenapa, Mas? Karena dengan alat ini aku akan mendapatkan darah yang begitu banyak. Tentu saja kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membuat nyawa manusia lain mati di tangan kalian, ha? Tanya Yulia menimpali. Kau pintar, Yulia. Tapi kau juga bodoh karena sudah bersikap seperti ini. Apa keuntungan yang akan kau dapatkan jika berhasil menyadarkan kami? Tanya Nida mulai berani untuk membuka suara. Lebih tepatnya berani untuk bertanya pada Yulia. Aku dapat membuat ratusan nyawa manusia lain selamat. Kalian bukanlah yang maha kuasa. Tiada berhak untuk membuat manusia lain kehilangan nyawa. Penjelasan Yulia mampu membuat Nida diam. Kalau begitu, sekali lagi aku memberimu penawaran, Yulia. Apa kau ingin merasakan bagaimana sensasi berada di dalam alat ini? Tubuhmu akan merasakan sesuatu berbeda. Semua mata pisau akan menusuk kulitmu dalam waktu yang bersama. Setelah itu kau akan merasa berputar dan dicabik-cabik sampai akhirnya tusukan demi tusukan itu akan membuat tubuhmu hancur. Lanjut Arthur menjelaskan. Bukan hanya itu, kamu juga akan merasakan bagaimana perihnya ketika Yang Maha Kuasa belum mengizinkanmu untuk menghadapnya. Kau akan merasakan sakit yang luar biasa. Jelas Nida melanjutkan perkataan Mas Arthur. Semua korbanku pasti meringis kesakitan. Bagaimana denganmu? Tanya Mas Arthur sembari berjalan mendekat Yulia. Tubuh Mas Arthur sudah sangat bungkuk. Bahkan tinggi badannya pun sudah sangat jauh dengan Yulia. Padahal biasanya Mas Arthur selalu tampak gagah dan berwibawa. Mas Arthur mencolek dagu Yulia. Perlakuan itu tentu saja langsung Yulia tepiskan. Yulia merasakan lelaki itu bukanlah Mas Arthur. Selama ini Mas Arthur selalu bersikap lembut, tidak licik seperti apa yang ia lihat saat ini. Berhenti, Mas. Kenapa sangat berat untuk kau menyudahi semuanya? Suara Yulia terdengar lirih. Sekali lagi aku tekankan, ini bukan urusan kamu, Yulia. Ini akan menjadi urusanku, seru Yulia menegaskan perkataannya. Jadi kau mau bermain-main denganku? Mas Arthur kembali mendekat. Ia memberikan tatapan yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu Ki Barjo hanya diam memperhatikan. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Terutama ketika Mas Arthur menjambak rambut panjang Yulia dengan tiba-tiba. Apa-apaan kamu, Mas? Ayo kita bermain. Mas Arthur tersenyum licik. Lengan tua Mas Arthur kembali menarik tubuh Dama dalam pelukan Yulia, membuat Yulia sangat panik dan berusaha untuk lebih mengeratkan pelukannya. Dalam hati Yulia berharap cemas jika Mas Arthur melakukan suatu tindakan lagi. Mas, lepas! Apa salahnya kalau kita bermain? Mas, dengarkan aku. Yulia berusaha meraih tangan suaminya, meski Dama masih berada dalam pelukan. Lihat aku, Mas. Perempuan yang dulu kamu kagumi, sekarang aku milikmu. Tidak bisakah kau menghargai itu? Padahal banyak hal busuk yang kau lakukan di belakangku, ujar Yulia. Sorot matanya menatap Mas Arthur sangat dalam. Mas Arthur terdiam. Kisah-kisah yang dulu ia lewati bersama Yulia masih terekam jelas. Hanya Yulia satu-satunya yang ia cintai. Rumah tangga mereka sangat harmonis, jauh sebelum Yulia mengetahui rahasia terbesar dalam hidupnya. Namun kini, Mas Arthur sudah dibutakan dunia. Bahkan cintanya bisa habis begitu saja dalam sekejap. Hati kecil Mas Arthur masih berfungsi, tetapi egonya terlalu tinggi dan sudah mengalahkan segalanya. Dalam hati kecil Mas Arthur terbesit keinginan untuk menyudahi semuanya. Rasanya selama ini Mas Arthur hidup dalam kegelapan yang sedikit banyak menyiksa dirinya. Bagaimana tidak, Mas Arthur harus mencari perempuan-perempuan muda dan bersandiwara terus-menerus agar aksinya lancar. Meski begitu, Mas Arthur tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ia memikirkan bagaimana jika suatu saat rahasia itu terbongkar seperti hari ini. Hidupnya akan hancur, dunianya akan redup, dan kematian dapat terjadi kapan saja. Mas, dengar aku. Yulia berusaha meraih satu tangan Mas Arthur dengan gemetar. Ia sedikit mengelus punggung tangan Mas Arthur. Tidak lebih dari 5 detik,
Mas Arthur menangkis tangan Yulia. Nafas Mas Arthur terasa berat. Lirikan matanya mengarah ke bocah kecil yang berada dalam pelukan istrinya. Ingatannya kembali pada saat dulu ia menerima sebuah tespek bergaris 2. Betapa bahagianya ia saat itu. Kebahagiaan Mas Arthur tidak hanya sampai situ. Ia hari-harinya terasa sangat indah, menunggu kedatangan pangeran kecil yang akan melengkapi hidupnya. Mas Arthur menoleh. Ia menurunkan benda tajam yang ada di salah satu genggamannya. Sedikit tenang, Yulia merasa Mas Arthur sedikit luluh ketika melihatnya menurunkan benda itu. Namun, siapa sangka, sedetik kemudian Mas Arthur justru berteriak kencang sembari menaikkan benda itu sangat tinggi, mengarahkannya tepat di atas kepala Yulia. Aku tidak Pegikan Mas Arthur melengking hebat ketika ada rasa perih di bagian punggung. Ternyata Ki Barjo melemparkan pisau yang sangat tajam tepat di punggung Mas Arthur, membuat dirinya berusaha menahan rintih kesakitan. Mas Arthur tidak mau terlihat lemah. Ia langsung menancapkan pisau itu tepat di dada Yulia. Seret! Tidak ada yang bisa Yulia suarakan lagi. Ia merasa sangat perih, tanpa menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa kekuatan yang Mas Arthur miliki, ia mendorong tancapan pisau panjang itu sampai menembus tubuh Yulia. Arthur membiarkan istrinya sekarat. Tubuh Yulia seketika ambruk, dari dadanya mengalir cairan kental berwarna merah. Mas Arthur tersenyum puas. Hati dan pikirannya sudah sangat gelap. Ia begitu tega menghabisi nyawa Yulia di tangannya. Mas Arthur sama sekali tidak merasa bersalah. Ia justru merasa sedikit tenang saat nafas Yulia tidak lagi berhembus. Memang biadab. Ki Barjo mengepalkan jemari tangannya. Ki Barjo tidak tinggal diam. Sebisa mungkin ia meraih tubuh Mas Arthur, kemudian mengunci pergelangan tangannya agar ia tidak bisa bergerak. Ki Barjo berkata, "Kau memang berhati iblis. Setelah puluhan korban berjatuhan di tanganmu, sekarang kau menghabisi istrimu." Mas Arthur berusaha melepaskan tangannya. Ia berkata, "Jangan terus ikut campur dengan urusanku." Bahkan nyawa putri pun sengaja direnggut. "Kau tidak pantas untuk hidup lebih lama di dunia ini. Putrimu sendiri kau renggut." Mas Arthur tidak menjawab perkataan Ki Barjo. Kepalanya terasa sangat sakit. Entah apa yang sedang terjadi. Terbesit rasa penyesalan yang ada dalam benaknya. Meski hanya secuil, pandangan Mas Arthur mengarah ke wajah Yulia. Dilihatnya perempuan manis itu terkapar, tidak berdaya akibat ulahnya. Kekuasaan dan kekuatan Mas Arthur ternyata sudah lenyap sepenuhnya. Mulai detik itu, pemikiran Mas Arthur sudah tidak lagi dibaluti hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang selama ini ia pelajari. Melihat raut wajah Mas Arthur, Ki Barjo melonggarkan pegangan tangannya pada jemari Arthur. Ia menghela nafas lega. Meski Mas Arthur telah sadar di waktu yang tidak tepat, waktu di mana seorang perempuan harus terkapar tidak berdaya untuk menyelamatkan perempuan-perempuan lain di luar sana. "Maafkan Aki, Yulia. Aki tidak menyangka jika kamu juga akan menjadi korban." Mas Arthur berjalan mendekati Yulia. Ia memegang kedua pipi Yulia, melihat kedua mata istrinya yang tertutup rapat. Bayangan Mas Arthur kembali ke masa lalu, masa di mana ia bertemu dan jatuh cinta dengan Yulia. Yulia mengajarkan banyak hal pada Mas Arthur: rasa sabar, kepercayaan, kasih sayang, dan kesetiaan. Meski wajah Mas Arthur sudah dipenuhi dengan keriput dan jauh berbeda dengan wajah yang selama ini Yulia ketahui, Yulia masih menerima Mas Arthur dan tetap berusaha menyadarkannya. Semua ini sudah terlambat. Mas Arthur mendekap tubuh Yulia. Tubuh itu pasti menahan banyak luka. Yulia sudah kehilangan Kina, dan kini ia justru menyusul putrinya dan meninggalkan Dama di dunia. "Yulia, maafkan semua kesalahan Mas." "Yulia!" Mas Arthur berteriak histeris. Ki Barjo yang menyaksikan hal tersebut tentu saja turut merasakan bagaimana ada di posisi Arthur. Tapi mau bagaimanapun waktu tidak bisa diputar. Mungkin memang ini jalan terbaik yang Tuhan kasih, agar Mas Arthur dapat menyadari bahwa perbuatannya selama ini salah dan sangat kriminal. Nafas Mas Arthur tersenggal. Ia merasa gagal menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik. Dengan gemetar, Mas Arthur mencabut pisau yang menancap tepat di bagian dada Yulia. "Aku akan menyusulmu, sayang." "Arthur, hentikan!"
Belum sempat Ki Barjo menahan Mas Arthur, pisau itu sudah menancap di tubuh Arthur. Mas Arthur menahan rasa sakit itu. Ia merasa bahwa dirinya harus mempertanggungjawabkan semua hal yang sudah ia lakukan di dunia. Satu-satunya cara untuk bertanggung jawab, Mas Arthur harus ikut mati dan lenyap dari dunia. "Tolong jaga Dama," lirih Mas Arthur. Setelah mengucapkan permintaannya pada Ki Barjo, Mas Arthur menghembuskan nafas terakhir di samping istrinya. Darah mereka sama-sama mengalir. Sepeninggalnya Arthur, mayat-mayat dalam sumur tersenyum tenang. Satu persatu dari mereka mulai menghilang dan pergi ke tempat yang semestinya. Tidak ada satupun yang tersisa di sumur ini. Mayat-mayat itu sudah mendapatkan hal yang mereka inginkan, yaitu ketenangan. Sementara itu tubuh Mas Arthur dan Yilyah yang terkapar itu membuat Ki Barjo miris. Lagi-lagi ia tidak menyangka bahwa semua ini akan terjadi. Ia tidak menyangka jika Arthur akan mengorbankan hidupnya juga. Kini, kekuatan dan semua hal-hal kelam itu sudah lenyap. Akhirnya, Yilyah dapat menyelesaikan semua dan menyadarkan Mas Arthur, persis seperti apa yang selama ini Yilyah bongkar. Yilyah dapat hidup tenang dan melihat mayat dalam sumur pergi ke tempat yang seharusnya, meski kini Yilyah berada dalam alam yang sama dengan mereka. Tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti cerita mayat dalam sumur. Terima kasih banyak ya. Saya pamit. Terima kasih juga untuk Afla AF_Lazurhat03, penulis novel horor ini. Buat yang pengen koleksi buku horornya bertambah, silakan ya dipinang novel misteri Mayat Dalam Sumur. Sudah terbit ya dalam bentuk buku. Link ordernya nanti masuk ke akun Wattpadnya Kak Afla ya. Tony FS pamit, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum, semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.